Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan lewat online ini Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami lakukan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33, ya, dalam perikop Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya bacakan perikop ini, saya mengambil tema khotbah saya, tema renungan kita, tema pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah berani bertindak. Just do it. Ya. Jadi tema khotbah hari ini adalah berani bertindak. Just do it. Mari kita baca dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33, yaitu Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, perikop Yesus berjalan di atas air ditulis di 3 kitab Injil, yaitu di Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33, ditulis juga di dalam Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52, dan juga di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Perikopnya Yesus berjalan di atas air. Namun demikian, ya, tulisan Petrus berjalan di atas air hanya tertulis di Matius 14 ayat 29. Di dalam perikop-perikop yang di kitab Markus maupun Lukas tidak ada, ya, tidak ada tulisan tentang Petrus berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home Sisi yang dikasihi Tuhan, membaca perikop Yesus berjalan di atas air dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 dan Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52 sangat menarik untuk kita pelajari. Kalau kita baca di dalam Markus 6, ya, ayat 45 sampai dengan 52, ya, Yesus berjalan di atas air ini, ya, dilakukan tepat setelah Yesus melakukan mujizat lewat 5 roti dan 2 ikan. Itu tertulis dalam kitab Markus. Di mana 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan ribuan orang. Nah, murid-murid Yesus segera diperintahkan untuk berlayar terlebih dahulu menuju Betsaida. Jadi setelah melakukan mujizat itu, ya, di ayat 45, Yesus segera memerintahkan. Ini di Markus, Bapak Ibu Saudaraku, Markus 6 ayat 45. Sementara Yesus sendiri mengambil waktu untuk berdoa, ya, untuk bersama Bapa pergi ke atas bukit untuk berdoa. Ya, saya bacakan di dalam Markus 6 ayat 45. Ya, saya bacakan.
Markus 6 ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengambil waktu untuk bersama Bapa pergi ke atas bukit untuk berdoa. Sementara murid-murid itu disuruh pergi dulu. Ya, disuruh pergi dulu menuju ke Betsaida. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus sedang mengambil waktu untuk berdoa dan murid-murid sudah sampai di tengah danau, muncul yang namanya angin sakal, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, angin sakal pada malam itu. Angin sakal itu apa sih? Angin sakal itu adalah jenis angin yang berlawanan dengan arah perahu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi dia itu bertiupnya datangnya dari depan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana mereka kepayahan mendayung kapal untuk melawan angin sakal tersebut. Di saat tengah malam, ya, firman Tuhan katakan mencapai masa-masa puncaknya sekitar jam 3. Dan di saat mereka mungkin mulai kelelahan mendayung, datanglah Yesus berjalan di atas air. Tadi kita sudah baca firman Tuhan. Markus mencatat demikian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, ya, kita baca di ayat yang ke Markus 6, ya. Di ayat yang ke 48. Markus 6 ayat 48, saya bacakan dulu buat Bapak Ibu Saudaraku. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ini kitab Markus mencatat. Markus 6 ayat 48. Mungkin karena sempat kelelahan mendayung, Bapak Ibu Saudaraku, konsentrasi mereka menjadi lemah, ya, capek gitu ya. Kemudian sempat kaget mengira bahwa yang mendatangi mereka adalah hantu. Mereka pun menjadi panik, tapi Yesus berkata, "Tenanglah. Aku ini, jangan takut." Begitu Yesus naik ke perahu, serta-merta angin pun reda. Ya, mereka pun bisa mendayung dengan tenang hingga sampai ke tujuan. Hal ini dicatat pula oleh Matius. Nah, di sini ya Bapak Ibu Saudaraku. Namun dalam perikop yang sama ini ada hal yang menarik yang dicatat oleh Matius yang tidak dicatat oleh Markus, yaitu mengenai Petrus yang mencoba untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali hamba-hamba Tuhan membahas perikop ini dan kebanyakan berkesimpulan bahwa Petrus adalah contoh dari seorang yang imannya tidak kuat, yang imannya rontok, yang imannya lemah, walau dia sudah bersama atau sudah diperintah oleh Tuhan Yesus. Tapi izinkan saya hari ini, ya, untuk kita sama-sama belajar mengenai Petrus dalam perikop ini. Yang pertama adalah, yang harus kita bold adalah keberanian Petrus untuk bertindak. Yang kedua adalah bagaimana fokus Petrus dalam tindakan yang diambilnya. Dan hari ini izinkan saya untuk membahas bagaimana keberanian Petrus untuk bertindak. Jadi saya tidak akan membahas ketika fokus Petrus dalam tindakan yang diambilnya. Kita hanya akan membahas yang pertama, yaitu keberanian Petrus untuk bertindak. Bapak Ibu Saudaraku, saya merenungkan apa yang ada dalam pikiran Petrus. Kira-kira motivasi apa yang membuat dia berkata, "Tuhan, apabila engkau itu," ya, coba kita baca dalam Matius 14 ayat 28. Petrus berkata begini, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Coba bayangin saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam yang kondisi capek, ada angin sakal, mereka lemah, mereka lihat, ya, ada seseorang mendatangi dan mereka katakan itu hantu, gitu ya. Di saat seperti itu, tiba-tiba seorang Petrus itu dia berinisiatif, gitu ya, punya ide, gitu ya. Apabila engkau itu, dia katakan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita bahas mengenai motivasi Petrus, mari kita lihat tadi ya kondisinya ya. Satu, belum tentu ada lampu yang terang, Bapak Ibu Saudaraku ya. Paling lampu minyak, angin lagi kencang. Mungkin saja lampunya juga mati. Kondisi murid-murid sedang kelelahan menghadapi angin dan ombak. Tiba-tiba melihat sosok manusia, tadi yang sudah saya sampaikan, ada sosok manusia datang, mereka terkejut ya. Terus mereka bilang, "Oh, itu," dia mengenali suaranya, itu Yesus.
yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, tapi walaupun mereka murid-muridnya setiap hari bersama-sama dengan Yesus, ya, tapi dalam kondisi itu mereka juga belum yakin, benarkah itu suara gubernur mereka? Nah, perhatikan, menarik sekali ketika Petrus, ya, dia mampu mendengar suara gurunya. Dan ketika dia mendengar itu suara gurunya, Petrus mencoba, ya, untuk memastikan apakah sosok dan suara manusia yang datang menghampiri perahu itu adalah Yesus. Karena Petrus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengendalikan alam semesta, dan juga Tuhan Yesus yang mengendalikan hidupnya. Itu yang dia yakini, bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan perkara yang ajaib, yaitu berjalan di atas air. Pertanyaan jika bukan disebut sebuah tantangan Petrus kepada Yesus adalah, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Menjadi sebuah titik di mana Petrus mengalami mujizat dan melakukan persis apa yang Yesus lakukan, yaitu berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudaraku, Petrus baru bertindak terjadi ketika Yesus menjawab, datanglah. Yang jika diartikan secara bebas, maksud Yesusnya berarti, ya, kira-kira gitu ya, ya ini aku, ayo datang, buktikan. Atau ya ini aku, ya ini saya kasih terjemahan bebas ya, datanglah dan lakukan apa yang kau katakan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, menarik sekali. Pertanyaan Petrus kepada Yesus tidak dijawab dengan marah oleh Tuhan Yesus, melainkan direspon dengan sebuah invitation, dengan sebuah undangan untuk membuktikan, untuk pembuktian apa yang menjadi keraguannya. Undangan untuk melakukan apa yang menjadi idenya Petrus. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, seringkali ya, di dalam kehidupan, kondisi yang dialami oleh Petrus itu seringkali kita alami. Sepertinya kehidupan yang kita alami mengalami jalan buntu, jalan gelap. Angin dan badai menerpa dengan kencang. Dan kita dalam kondisi lelah, baik fisik maupun rohani. Bahkan sepertinya kita merasa tidak yakin akan kehadiran Tuhan. Kita tidak yakin ada Tuhan di sana, di dalam hidup kita. Pertanyaan yang Petrus tanyakan seringkali juga merupakan pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dari Petrus ini kita belajar ternyata Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang selalu memberi perintah, bukan Tuhan yang selalu memberi petunjuk. Kita seringkali diajar untuk bergaul dan mendengar suara Tuhan. Itu memang penting dan itu harus terus dilatih. Namun ternyata Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat menerima ide-ide dari kita. Katakan amin. Mungkin kedengarannya sedikit aneh. Apakah Tuhan memerlukan ide-ide kita? Itu jadi pertanyaan. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah Tuhan yang dapat menerima ide-ide kita, artinya Tuhan yang berkenan menerima inisiatif kita. Inisiatif yang harus dibarengi dengan kemauan dan kerelaan melakukan inisiatif tersebut. Kita sering mendengar banyak orang yang idenya banyak, tapi tidak mau melakukan, tidak mau mengimplementasikan ide tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus bilang, datanglah, dan Petrus mulai melangkahkan kakinya di atas air, mujizat terjadi. Dan Petrus benar-benar berjalan di atas air. Itulah inisiatif yang dibarengi dengan kemauan dan kerelaan untuk melakukannya. Sekali lagi ya, saya tidak sedang membahas, tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa ketika dia sudah melangkah kemudian dia imannya goyah. Tidak, saya sedang ambil sebuah potongan ya di sini bahwa Petrus berani bertindak. Katakan amin.
Just do it. Lakukan saja segala ide-ide kita yang sudah kita sampaikan pada Tuhan. Itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam menjalani kehidupan kita harus memiliki keberanian, berani bertindak, berani untuk melangkah. Tanpa keberanian untuk melangkah, mimpi yang besar, strategi yang tajam, strategi yang bagus, bahkan perencanaan yang sangat sempurna, saya mau katakan itu akan jadi sia-sia. Katakan amin. Memang kadangkala kita takut jika kita sudah berhadapan dengan sejumlah resiko yang kira-kira kita bakal alami. Begitu banyak pertanyaan ya yang menghantui pikiran kita. Gimana nanti kalau gagal? Bagaimana kalau responnya buruk? Ya. Bagaimana kalau keadaan malah jadinya nggak baik? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari Petrus. Yang perlu kita ingat bahwa hidup memang pasti mengandung resiko. Apapun keputusanmu, akan ada konsekuensinya. Apapun keputusan yang kau ambil akan ada konsekuensi, akan ada resiko, Bapak Ibu Saudaraku. Dan prinsipnya adalah lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, untuk menggambarkan pentingnya sebuah keberanian untuk bertindak, ya, kita bisa belajar satu contoh saja, ya, dari orang yang sedang belajar berenang. Untuk bisa berenang, belajar teori itu memang diperlukan. Tapi belajar teori belum cukup, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Menguasai teori bagaimana berenang bukan berarti kita sudah bisa berenang. Betul? Tidak ada pilihan lain, ya, kecuali kita harus berani menceburkan diri kita dalam kolam renang dan mulai bergerak. Memang ada kalanya kita tenggelam, bahkan kemasukan air. Itu bagian dari resiko yang harus kita ambil. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, percayalah dengan berani bayar harga berupa beberapa teguk air kolam dan upaya yang kuat untuk bisa berenang, maka kita benar-benar bisa berenang. Just do it. Lakukan saja dan berenang untuk melangkah. Hari ini kita belajar dari Petrus. Kita belajar. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut terberau, mukjizat terjadi. Ketika Yosua mulai melangkahkan kakinya ke atas sungai Yordan, mukjizat terjadi. Ketika Naaman mulai melangkah ke sungai Yordan dan membenarkan dirinya, mukjizat terjadi. Ketika Petrus berani melangkah di atas air, mukjizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, semua mukjizat yang ada di dalam Alkitab selalu diawali dengan keberanian untuk melangkah. Katakan amin. Demikian juga kita di saat ini. Mari kita berani untuk melangkah dalam pekerjaan. Kita harus berani melangkah dalam pelayanan. Kita apapun yang ada dalam kehidupan kita, mukjizat juga akan terjadi. Milikilah keberanian dipimpin oleh hikmat. Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran yang luar biasa dari Petrus hari ini. Orang yang percaya tapi tidak melakukan apapun juga, maka kepercayaan itu tidak memiliki kekuatan apapun. Just do it. Lakukan saja dan mukjizat akan terjadi. Katakan amin. Flesh says, if it feels good, just do it. Faith says, whatever Jesus says, just do it. Daging berkata, jika itu kelihatannya rasanya nyaman, ya lakukan saja. Tapi iman berkata, apapun yang Yesus katakan, lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, kami belajar Tuhan hari ini dari Petrus. Sebuah keberanian untuk bertindak. Sebuah keberanian untuk just do it. Bapak, mungkin hari-hari ini kami mengalami banyak hal. Sama seperti Petrus mengalami banyak hal. Dia sedang memastikan apakah Yesus ada di sana. Kondisi kami mungkin ada dalam jalan-jalan yang gelap. Jalan-jalan yang tidak tahu harus bagaimana. Tapi Tuhan, kami minta, berikan kami keberanian, berikan kami hikmat untuk kami berani untuk melangkah. Apapun yang kami akan lakukan, kerjakan. Tuhan, ketika kami menyerahkan itu dalam tangan Tuhan,
kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.